Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya sudah kerjakan dalam mata kuliah Karakter Building Agama. Proyek yang saya ambil ini adalah proyek dengan tema tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada poin nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Proyek yang saya ambil memiliki judul yaitu kontribusi agama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Presentasi saya mengenai proyek yang sudah saya lakukan akan saya jelaskan ke dalam beberapa agenda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ini berkaitan dengan fenomena dan juga tantangan agama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan rumusan masalah, memberikan hasil temuan di lapangan, dan memberikan solusi untuk permasalahan dan juga temuan-temuan yang saya temukan di lapangan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa yang saya peroleh setelah mempelajari dan mengerjakan proyek dalam mata kuliah karakter building agama ini. Alasan saya memilih proyek dengan judul agama merupakan salah satu yang berperan penting dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial adalah karena agama memiliki pedoman-pedoman, yaitu nilai-nilai moral dan juga kebaikan yang dapat membantu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Sehingga agama memiliki peran yang penting dalam membantu tercapainya tujuan pembangunan global, yaitu khususnya pada poin nomor 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Namun, dalam faktanya, agama menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tercapainya perdamaian dan juga keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tantangan ini seringkali muncul dalam bentuk konflik, diskriminasi berbasis agama, dan juga sikap intoleransi yang memicu perpecahan. Tantangan yang pertama yaitu konflik. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya penyalahgunaan ajaran agama. Ajaran agama seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti contohnya untuk kepentingan politik misalnya. Pada banyak kasus, agama seringkali digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu dengan agama-agama tertentu. Di sini agama sering dimanfaatkan untuk menciptakan kegaduhan, menciptakan sentimen negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, sehingga bisa dibilang agama di sini justru digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kelompok dari agama tertentu. Selanjutnya permasalahan lain yang berkaitan dengan agama yaitu agama seringkali digunakan sebagai bentuk untuk mendiskriminasi suatu kelompok tertentu, di mana contohnya ada kelompok mayoritas dan juga minoritas dalam sebuah negara. Kelompok minoritas ini seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil. Ini meliputi yaitu kesetaraan hak, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, maupun politik. Sehingga dalam hal ini agama yang justru menjadi sesuatu alat untuk melemahkan atau tidak memberikan kesempatan yang sama atau perlakuan yang adil kepada suatu kelompok. Tantangan berikutnya yaitu adalah sikap intoleransi. Sikap intoleransi ini seringkali muncul dan kerap kali terjadi, terutama pada struktur masyarakat majemuk. Contohnya seperti di Indonesia misalnya. Sikap intoleransi ini seringkali terjadi atau bahkan banyak muncul pada sembari-sembari kehidupan. Contohnya saja adalah dalam sekolah misalnya. Di sekolah seringkali siswa yang memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan agama dari teman-temannya seringkali dikucilkan dan dijauhi di lingkungannya. Sehingga
dari permasalahan dan tantangan ini bisa disimpulkan bahwa agama yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan justru dijadikan sebagai senjata untuk berlaku tidak adil, bersikap intoleransi, dan juga eh, dan juga menghancurkan rasa persatuan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dari berbagai tantangan dan juga permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah bagaimana peran agama dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang menghambat kontribusi agama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial, terutama dalam kehidupan masyarakat, di mana banyak kita ketahui konflik-konflik berbasis agama justru menghambat tercapainya perdamaian dan juga keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah konflik berbasis agama agar tidak mengganggu stabilitas sosial. Rumusan masalah berikutnya adalah bagaimana peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam memperkuat toleransi dan juga harmoni sosial. Seperti yang kita tahu, banyak konflik agama justru terjadi karena adanya dorongan dari tokoh agama ataupun lembaga keagamaan untuk melemahkan suatu kelompok agama tertentu. Lalu selanjutnya, rumusan masalahnya adalah apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan ajaran agama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Tentu seperti yang kita ketahui, perdamaian berkelanjutan adalah tantangan yang sangat besar bagi masyarakat dalam struktur masyarakat yang majemuk. Lalu untuk menjawab beberapa perumusan masalah ini, saya melakukan observasi di lapangan untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi sosial, bagaimana faktanya di lapangan. Sehingga setelah melakukan observasi dan juga wawancara terhadap tokoh-tokoh agama tertentu dan juga komunitas-komunitas sekitar, saya menemukan bahwa konflik yang terjadi yang disebabkan atau didorong oleh agama ini justru disebabkan oleh beberapa hal berikut seperti kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai agama. Pemahaman yang dangkal ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan juga prasangka yang buruk terhadap oknum tertentu. Lalu karena kurang pemahaman yang mendalam mengenai agama ini, seringkali pemahaman yang dangkal ini menyebabkan konflik. Lalu temuan selanjutnya adalah adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dalam konflik atau situasi yang sudah keruh di masyarakat. Oknum-oknum ini memanfaatkan situasi perbedaan agama yang sedang menegang ini untuk mencapai keuntungannya. Seperti contohnya pada saat pemilu misalnya. Ketika ada satu agama sedang mengalami konflik dengan suatu kelompok agama lain, tentu oknum ini akan memanfaatkan dan mengambil suara terbanyak atau kelompok terbanyak supaya dia dapat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu sehingga dia bisa menang. Lalu saya juga menemukan bahwa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan yang menghambat peran agama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial adalah pengaruh media sosial. Media sosial merupakan salah satu yang membantu penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Namun, pada fakta lapangannya, justru media sosial ini merupakan pisau dengan dua tombak. Di satu sisi, dia memberikan kemudahan, tetapi di sisi lain, dia juga menghambat peran agama dalam membantu menciptakan perdamaian dan juga keadilan sosial. Ujaran-ujaran kebencian seringkali banyak muncul di media sosial, sehingga para masyarakat yang melihat ujaran kebencian ini ditambah dengan pemahaman yang dangkal, seringkali menerima secara mentah-mentah terkait informasi ini, sehingga menyebabkan masyarakat ini mudah terprovokasi dan ujung-ujungnya terjadi konflik. Lalu selanjutnya saya juga menemukan bahwa masih kurangnya peran pemerintah dan juga tokoh agama. Seharusnya peran pemerintah dan tokoh agama adalah memberikan hak kebebasan dan juga kebijakan yang adil terhadap kelompok-kelompok agama. Pemerintah khususnya. Pemerintah dalam hal ini kurang tegas dalam menetapkan aturan jelas
yaitu seperti kebebasan untuk beragama, lalu kemudian menetapkan kebijakan yang tegas terhadap pelaku diskriminasi atau juga penyebar ujaran kebencian, sehingga ujaran kebencian yang disebabkan oleh kelompok-kelompok intoleransi seringkali dilakukan secara terang-terangan karena mereka menganggap hukuman dari pemerintah ini tidak begitu berat. Lalu selanjutnya adalah peran tokoh agama. Saya melihat bahwa peran tokoh agama di sini masih belum terlalu signifikan dalam membantu menciptakan dialog bersama antar umat beragama. Lalu selanjutnya adalah saya menemukan bahwa konflik berbasis agama ini seringkali terjadi karena adanya sikap formalisme agama atau sikap menganggap agamanya sebagai agama yang paling benar, sehingga dia menutup mata bahwa setiap agama juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang pada intinya adalah agama seharusnya menjadi jalan untuk mencapai perdamaian dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Dari hasil temuan di lapangan ini, beberapa solusi yang dapat saya tawarkan terkait dengan temuan-temuan yang menjadi sorotan yang menghambat tercapainya kedamaian dan juga keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, ya, solusi yang dapat saya tawarkan yaitu adalah masyarakat. Masyarakat perlu berpikir kritis dan menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran agama. Ini meliputi seperti ya, menambah literasi digital, seperti adalah menyaring informasi yang diperoleh di media sosial, lalu kemudian menambah wawasan mengenai agama, baik itu melalui lingkungan pendidikan atau melalui komunitas-komunitas tertentu. Lalu selanjutnya adalah di sini tokoh agama perlu mengambil peran yang signifikan dalam membantu menciptakan dan juga meredam konflik yang ada. Tokoh agama di sini dapat memberikan arahan dan juga pemahaman yang mendalam mengenai agama, sehingga jika ada satu umatnya yang melakukan tindakan intoleransi dan diskriminasi, dapat dipahami dengan lebih baik atau dapat diselesaikan dan diberi pemahaman supaya umat ini mau mengerti bahwa nilai-nilai kebaikan yang sejati adalah nilai saling menghargai dan juga saling peduli satu sama lain. Lalu selanjutnya dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang tegas terhadap perilaku diskriminatif dan juga sikap intoleransi. Selanjutnya, pemerintah juga perlu bersikap adil, yaitu menciptakan kesetaraan hak antara umat beragama, tidak memandang kelompok mayoritas ataupun minoritas. Sehingga tujuannya dengan solusi-solusi ini ya, kehidupan bermasyarakat dapat lebih damai dan juga dapat lebih harmonis lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya peroleh setelah melakukan atau melaksanakan proyek eh, mata kuliah karakter building agama ini. Dari penelitian dan juga pengerjaan proyek ini, saya jadi memahami lebih mendalam terkait nilai-nilai dan kebaikan di dalam agama. Setiap agama sejatinya tidak mengajarkan nilai-nilai negatif, seperti adalah menganggap diri sebagai superior dan menganggap agama lain adalah agama yang lemah. Agama justru tidak menciptakan hal itu. Agama sejatinya mengajarkan kita untuk saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain, sehingga terciptalah perdamaian dan keadilan sosial. Lalu dari pengerjaan proyek ini juga membantu saya untuk berpikir kritis, di mana setiap proyek yang saya kerjakan ini, saya jadi lebih memahami apa saja sih peran pemerintah dan juga apa yang menyebabkan terjadinya konflik seperti tadi, yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama-agama di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya saya juga menyadari bahwa kemampuan adaptasi, khususnya dalam pengerjaan proyek ini. Dalam pengerjaan proyek ini, yaitu saya juga tidak melakukan sendiri, tetapi berkolaborasi dengan teman-teman mata kuliah karakter building agama. Sehingga proyek yang kami ambil dengan judul peran dan kontribusi agama ini dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial dapat memberikan keberhasilan yang maksimal.
Oke, terima kasih. Semoga presentasi singkat saya tadi memberikan wawasan baru mengenai peran agama dalam menciptakan perdamaian dan juga keadilan sosial. Dalam harapan saya, semoga nilai-nilai agama, baik itu dari segi positifnya terutama, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat memulai dari kita sendiri untuk bersikap toleransi, bersikap saling menghargai, sehingga dengan menanamkan sikap-sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan juga keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.